berikutnya adalah Bunda Sri ya. Kalau tadi Bu Maya, Teh Maya ini teman saya di Firdaus Amani, beliau psikolog juga di Mutiara Hati, menjadi teman curhat saya ya, khususnya barangkali terkait dengan bab-bab yang sifatnya fisik dan motorik ya. Nah, teman curhat saya yang kedua ini, nama saya panggilnya Bunda Sri. Entah kenapa saya sama Bunda Sri ini, entah kenapa apa doa ta'riful qulubnya kekencang. Kita klik ya. Kami ini sama-sama anggota geng 4 ayah bunda, jadi keluarga besar ya, keluarga. Kalau Bunda Sri anak pertamanya sudah besar ya Bun ya, ada yang sudah muda insya Allah. Tapi anak kedua, anak ketiganya persis sama, hamilnya sama ya Bunda ya. Masya Allah. Saya dengan Bunda Sri dalam hal ini kita berpartner juga dengan Hayat School. Mungkin beberapa ayah bunda yang di Bandung sudah familiar dengan Hayat School. Ini sekolah yang nyentrik, nyentrik ya. Yang unik ya. Nyentrik dalam artian tuh berani tampil beda ya, berani tampil beda dengan segala keunikannya. Saya merasakan betul Bunda Sri dan suami juga tim di Hayat School mencoba untuk menjalankan misi ya, menjalankan misi untuk mengembalikan apa yang menjadi hak-hak anak-anak di usianya ya. Dan alhamdulillah dari Firdaus Amani sendiri beberapa tahun terakhir ini saya dengan Bunda Sri bekerja sama. Jadi di kami kalau ada klien-klien yang biasanya PR-nya ada di lubang-lubang, lubang-lubang yang ternyata kalau cukup banyak ya. Klien kami yang paling dewasa tuh dikirim ke Bunda usianya udah 21 tahun ya Bunda. 21 tahun ternyata lubangnya ada di tiga tahapannya ya. Jadi 6 tahun pertamanya bolong, 7 tahun sampai 10-nya juga bolong, di atas 14 tahunnya juga bolong. 10 sampai 40 juga bolong. Jadi sama Bunda Sri ini saya sering kirim-kiriman ini ya, saling iya kan beberapa program-program yang nanti mungkin lebih lanjut kita taruh di sesinya Bunda ya. Dan di sesi ini Ayah Bunda, kalau tadi Bu Maya menceritakan bahwa ternyata lubang yang paling sering terjadi itu di bab fisik motorik ya, tantangan, kesempatan dan tantangan, dua hal sederhana tapi sering kelewat. Nah, berikutnya obrolan kita sama Bunda Sri, ini kita akan ngobrol ya tentang merawat ego ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan di 6 tahun pertama ini unpredicted momennya banyak banget, masa-masa di mana memang lisan kita, badan kita tuh paling enak memang pakai telunjuk ya Bun ya. Udah pakai kata terserah, pokoknya begini, pokoknya gitu ya. Tanpa sadar ternyata sebenarnya banyak banget hal yang tercederai ya. Jadi klien-klien kami itu justru banyak banget bab-bab yang bolongnya di bab ini, tentang bab ego. Jadi individualitasnya tidak terbangun Bunda. Egonya tidak terbangun, dan ternyata itu ngefeknya kemana-mana Bun ya. Oh banget ya. Ya, udah besar ternyata masih serabot-serobot, udah besar tapi dia masih belum bisa mempertahankan diri ya. Ada yang berkembang jadi egonya sangat lemah ya karena dulunya. Ada yang justru dia belum tahu juga ya, belum mengenali dan masih belum kenyang sama egonya waktu kecil. Tingkat bermasalahnya tuh justru muncul menjadi anak-anak yang tidak tenang dengan dirinya sendiri ya Bunda ya. Ya, mangga waktu dan tempat saya persilakan Bunda Sri. Kita baik. Iya, baik. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim ya. Saya memang banyak belajar dari Bunda Sofi. Entah kenapa kita jadi klik ya. TikTok banget lah gitu. Banyak hal yang ternyata pemikiran, ide, kita jadi sambung rasa dan ketika saling mengalirkan rasa itu, kok begini, dan kita dapat banget gitu. Nah, kalau Bunda Sofi ini mungkin beberapa obrolan adalah terkait tentang permasalahan-permasalahan di ruang terapi. Akhirnya saya melihat benang merah ketika saya berada di lapangan mendampingi anak-anak dan orang tua, terutama di Hayat School.
Yang saya rasakan memang mungkin kalau tadi disinggung sedikit kenapa kami tampil beda di Hayat School, sebetulnya kami sih tidak announce begitu, tapi kami melihat bahwa ternyata kita lupa bahwa kita sebagai makhluk sosial pun kita punya kebutuhan individual sebetulnya gitu. Dan itu yang seringkali luput. Kita seringkali menghadirkan anak-anak dengan peran-peran sosial tapi lupa memenuhi hak-hak individual dan egonya. Padahal untuk menjadi seorang individu yang memiliki sosiabilitas yang baik, tentunya dia sudah kenyang dulu dengan dirinya gitu. Nah, tentang ego dan individual ini mungkin teman-teman atau ayah bunda pasti bertanya, kan ego itu nggak baik, yang egois itu yang nggak baik gitu. Kan individualisme itu negatif gitu. Nah, kita akan mencoba membedakan mana ego, mana egoisme, mana individualita, mana individualisme. Jadi sebetulnya setiap anak yang terlahir dia membawa ego state tentang siapa diriku, ini milikku gitu ya. Nah, poin-poin ini yang seringkali kita lupa, poin-poin ini yang seringkali kita abaikan pada anak-anak sehingga kita merasa anak-anak itu harus berbagi, anak-anak itu harus ramah pada orang lain, anak-anak itu harus seperti orang lain gitu. Nah, ini sebetulnya ada baiknya tapi pada tahap mana sebetulnya gitu ya. Pada usia-usia 0 sampai 6 tahun. Iya, dia akan selalu hadir dengan begini. Misalnya contoh, dia datang kepada kita, "Bunda, aku hebat kan? Sudah bisa mandi sendiri." Mungkin dia keluar dari kamar mandi dengan air bercipratan di mana-mana gitu ya. Nah, fokus kita kemana sebetulnya? Fokus kita itu bukan pada kehebatan dia, ego state-nya, tapi kepada kehebohan kita yang nanti harus beberes gitu ya. Padahal dia sedang showing off, "Nih Bun, aku berhasil loh menjadi individu mandiri." Nah itu gitu ya. Dan itu kan bukan kesombongan sebetulnya, itu bukan tentang keangkuhan, ini tentang harga diriku, konsep diriku, aku bisa, aku mampu, yang nanti pada usia syar'i atau usia produktif ya, 10-15 tahun ke atas, ketika tidak terpenuhi, kita akan kelabakan karena menghadapi anak-anak yang harus menjalankan kewajiban-kewajiban syar'inya, tapi tidak mampu memenuhi. Kenapa? Karena di usia 0 sampai 6 tahun tidak terpenuhi tentang akunya gitu. Kebutuhan dia dipuji, kebutuhan dia diapresiasi. "Oh iya, kakak hebat ya, kakak bisa mandi sendiri." Masalah tentang kita akan merapikan, sepertinya itu sunatullah peran ibu ya. Artinya itu akan menjadi satu paket lengkap dinamis dalam pengasuhan tentang anak gitu. Jadi ego itu tentang saya, tentang aku, keakuan, tentang aku dihargai, aku siapa, aku berbeda, aku unik gitu. Jadi kalau kita memahami bahwa setiap anak itu adalah pribadi yang unik, mari kita bedah unik itu apa? Unik itu punya keinginan sendiri, punya harapan sendiri, punya spesialis sendiri, dan itu yang perlu dikenyangkan di usia 0 sampai 6 tahun, sehingga ketika nanti masuk usia sosial ya, masuk di 7 tahun, di usia 7 tahun ke atas, ketika nanti ada teman-teman yang misalnya mengajak dia untuk, "Yuk kita kita sembunyiin sepeda si ini," atau misalnya kita sembunyiin bola si ini, dia bisa state bahwa itu nggak boleh loh, itu nggak baik loh gitu. Dia bisa mempertahankan pendapatnya, dia bisa mempertahankan dirinya bahwa aku nggak mau ngerjain orang lain gitu. Dia tidak terseret-seret, dia tidak mudah terbawa tren. Nah, dan mungkin ini kita bisa amati di lalu lintas media sosial ya. Ketika kemarin ada isu tentang yang paling dekat saja tentang klepon, tentang klepon,
semua orang hampir semua mungkin terbawa-bawa, mau mengupload, mau berkomentar, mau apapun gitu ya. Sehingga kita tidak melihat apa sebetulnya di balik isu ini gitu. Padahal ketika kita punya pendirian, ketika kita punya konsep diri yang jelas, ketika kita punya penerimaan diri yang jelas, kita tidak mudah terbawa oleh isu-isu yang seperti ini gitu. Atau misalnya di lingkungan para ibu ada yang namanya apa, pakai seragam misalnya ya, sekelompok ibu yang memakai seragam. Mohon maaf ya, saya bahas ini gitu. Ketika kita tidak berseragam, atau misalnya tidak matching, itu menjadi anomali dan kita merasa bahwa kita tidak punya konsep diri yang positif gitu. Kita merasa bahwa kita lebih buruk dari orang-orang yang berseragam. Atau misalnya kita bawa ke kasus, beberapa kasus di kelas ya, di sekolah. Ada seorang anak yang tidak mau masuk kelas, tidak mau bersekolah karena eh, apa namanya, tempat pensilnya itu tidak sama dengan temannya gitu. Ini mungkin hanya sekedar kebendaan, tapi sebetulnya di balik kebendaan itu ada konsep diri yang belum tuntas, bahwa dia ketika tidak punya atau misalnya tempat pensilnya tidak sama dengan temannya, dia merasa insecure gitu. Sehingga itu membuat dia memaksakan, pokoknya aku harus beli tempat pensil seperti temanku. Ini hal-hal yang menurut kita tidak esensial, tapi sebetulnya sangat esensial untuk kita penuhi di 0 sampai 6 tahun. Termasuk ketika misalnya anak-anak kita mungkin di usia 0 sampai 6 tahun sedang belajar bersosialisasi, dia megang mainannya dia, mainan yang baru dia beli, terus kemudian ada temannya yang ingin, kecenderungan seorang ibu itu adalah tidak enak kalau anaknya tidak mau berbagi. Kemudian kita nge-push dia untuk berbagi, Nak, berbagi itu baik gitu ya. Tidak boleh pelit karena kalau pelit nanti misalnya ya kita hadir dengan ancaman-ancaman gitu. Nah, sebetulnya kita mungkin sedang merusak fitrah egonya si anak. Ini milik aku loh, ini barang aku, ini barang yang aku sayangi. Coba kita refleksikan ketika nanti dia menjadi seorang ayah atau seorang ibu, dia harus bisa mempertahankan anaknya, mempertahankan keluarganya, mempertahankan hartanya gitu. Hartanya dia yang paling berharga. Karena dari kecil ego dan individualitas itu tidak terpenuhi, manakala nanti misalnya ada yang menyakiti anaknya atau menyakiti istrinya, menyakiti pasangannya, dia menganggap itu ya nggak apa-apa, yang penting orang lain tidak tersakiti. Nah, ini menjadi semacam bola salju, efek domino ya, anak-anak tidak merasa mendapatkan keutamaan, sehingga akhirnya apapun sekedar gitu. Dia melakukan apapun hanya sekedar untuk biar selesai. Tidak ada optimalisasi di sana, mudah terbawa-bawa, teralihkan oleh hal-hal yang tidak esensial. Nah, ini juga sangat mempengaruhi sebetulnya fitrah iman. Ketika kita tidak punya keyakinan pada diri kita, ego dan individualitas anak itu tidak terpenuhi, maka keyakinan dia tentang kekuasaan Allah atau kekuatan Allah itu akan sangat-sangat rentan. Sehingga di sana akan banyak sekali konsep di mana dia merasa bahwa ini usaha saya gitu. Kemudian dia merasa tidak ada campur tangan Allah dalam kehidupannya. Nah, kalau tadi disinggung oleh Bunda Sofi terkait ada anak yang egonya jadi lebih rendah atau belum tuntas egonya, saya mengalami banyak kasus di mana anak-anak yang tidak terpenuhi egonya di 0 sampai 6 tahun, di usia-usia 10-15 tahun, keakuannya sangat tinggi. Lebih agresif, terus semua tentang aku gitu. Dia merasa selalu harus under the spotlight, bahwa tidak ada orang lain, pokoknya di organisasi, dimanapun, aku dulu yang harus maju gitu. Nah, di sini sebetulnya kan terkait dengan ego yang belum tuntas di usia 0 sampai 6 tahun, sehingga dia tidak melihat bahwa ada orang lain loh yang
yang juga harus belajar diutamakan. Dia tidak bisa meraba diri, dia tidak bisa berempati, dia tidak peka dengan sekelilingnya gitu. Dan ini mungkin akan terasa di dalam keluarga ketika seorang kakak melihat adiknya sedang rewel, ibunya sedang repot, ayahnya tidak ada, dia cuek aja gitu. Dia hanya sibuk dengan dirinya, mendengarkan handphone atau bermain gadget, ibunya kerepotan, ibunya harus teriak-teriak hanya untuk meminta tolong kepada kakak ini agar mendampingi adiknya gitu. Nah ini di sini sebetulnya ego di mana sangat perlu kita rawat. Bagaimana siapa yang akan mendidik tentang ego, siapa yang akan mendidik tentang fitrah individualitas. Kalau dalam konsepsi fitrah, ayahlah pendidik ego dan individualitas, kemudian ibu adalah pendidik sosiabilitas. Ibu itu tentang ayo main bareng-bareng, ayo jangan rebutan gitu ya. Ayo bantu adiknya, adik dengerin kakak, itu yang diajarkan ibu. Tapi seorang ayah itu ngajarin tentang, ya aku tadi lagi main, ditarik sama temen, terus sama aku ditonjok. Nah mungkin kalau ibu bilangnya, nak nanti mah jangan berantem ya gitu ya. Nah kalau ayah itu akan bilangin, hebat kamu bisa mempertahankan diri. Nah poin-poin itu sebetulnya yang diajarkan ayah kepada anaknya gitu. Kemudian bagaimana seorang ayah kepada anak perempuannya. Seorang ayah kepada anak perempuannya itu mengajarkan tentang kamu adalah putri ayah paling cantik. Tentang apa? Tentang keutamaan dia, tentang kemuliaan dia sebagai seorang anak perempuan gitu. Nah, ini yang diajarkan oleh seorang ayah dan memang seorang ayah harus hadir untuk mengajarkan tentang ego, tentang individualitas, tentang keyakinan, tentang optimisme, tentang pengambilan keputusan, kepercayaan diri gitu ya. Nah, ibu itu memang hadir dengan ketenangan, keharmonisan, minim konflik. Di situ sebetulnya ibu dan kedua hal ini sangat penting untuk anak-anak belajar tentang keakuan sehingga ketika nanti masuk usia di mana dia harus sudah mulai belajar mensosiabilitakan dirinya, dia bisa memenuhi itu karena tangki egonya, tangki individualitasnya sudah selesai, sudah tuntas gitu. Nah, kalau kita kan cenderung ada misalnya tadi rebutan mainan atau apa, kita cenderung nge-push anak kita untuk memberikan. Udah kasih aja, kan senang berbagi. Ini sebetulnya mungkin bagus, tapi bukan untuk usia 0 sampai 6 tahun. Mungkin yang perlu kita bangun, mungkin yang harus kita rubah adalah mindset tadi. Biasanya yang membuat kita tidak nyaman adalah bagaimana si ibunya anak lain itu berpendapat tentang kita gitu ya, biasanya itu sebetulnya. Tapi nanti nggak enak, nanti katanya gini. Menurut saya sih itu akan terjadi dimanapun gitu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita merubah redaksi. Misalnya ketika anak kita mempertahankan mainannya, kita bilang sama anak yang pengen minjem itu, sebentar ya, adeknya masih pengen main karena itu mainan baru, masih sayang banget sama mainannya. Nanti kalau adeknya sudah mau berbagi, boleh dipinjemin. Nah itu sebetulnya mungkin bisa solusi ya. Solusi dalam artian kita juga perlu mengajarkan lingkungan sosial di tempat anak-anak bermain, bagaimana pentingnya menghargai setiap anak dengan barang miliknya gitu. Yang terpenting adalah dalam ego dan individualitas itu menghargai tentang kehormatan dirinya, jiwanya, dan harta miliknya. Harta milik anak itu apa? Mainannya, pakaiannya, gitu ya. Itu yang terpenting. Tentang jiwa, kehormatan diri, dan harta miliknya. Mungkin itu sedikit ya, Teh Ovi, kita terkait tentang ego dan individualitas, dan banyak sekali kasus-kasus di mana ego dan individualitas ini tidak terpenuhi, akhirnya di usia-usia berikutnya, di usia-usia ketika kewajiban syar'i sudah harus dijalankan, justru cenderung anak-anak lebih individualis dan lebih egois. Nah, karena itu tadi ada
tahapan-tahapan yang hilang, tahapan-tahapan yang tidak terpenuhi, yang tidak dirawat, konsep kita, konsep pengasuhan kita tentang ego dan individualis yang harus dirubah, konsep tentang berbagi, konsep tentang bersosialisasi yang perlu kita rubah kembali, agar tadi anak itu menjadi pribadi yang mandiri tidak hanya secara personal, tapi juga mandiri dalam mengambil keputusan, mandiri dalam mengungkapkan dirinya, mandiri dalam meyakini dirinya, itu yang sangat penting gitu. Nah, mungkin itu sedikit tentang ego dan individualitas. Nanti next-nya dalam pendampingan kita akan lebih banyak tentang kasuistik mungkin ya, karena ini sifatnya memang lebih banyak kasuistik. Begitu mungkin. Saya kembalikan kepada Bunda Sofi, silahkan. Nuhun, Bunda Sri. Asik ya, Ayah Bunda ya. Bunda Sri ini kalau lagi bicara, saya sambil bisa membayangkan ya situasi apa yang itu seringkali terjadi. Betul ya, tadi saya garis bawahi beberapa ego itu beda dengan egois ya. Individualitas itu berbeda dengan individualis ya. Kadang-kadang tanpa sadar kita pengennya buru-buru, Bun. Kita Betul. tahun pertama justru kita bikin anak kita seideal mungkin ya gitu. Mungkin ya, dan banyaknya sebetulnya saya simak juga dari para orang tua. Saya kalau nggak ditanemin dari kecil gitu ya, kalau nggak dibiasain. Nanti nggak ini ya. Dan jadi saya menyimak beberapa babnya tuh seringkali kita menjadi tergesa ya. Bab yang cedera ego tuh paling seringnya tadi Bunda tuh juga menyampaikan. Seringkali kitanya tergesa-gesa ya. Kita tergesa-gesa sehingga justru di masa 6 tahun pertama kita nggak kasih ruang ya. Kita banyaknya justru meminta mereka menjadi satu pola tertentu gitu. Betul, betul. Kata ayah bundanya mah itu yang benar gitu ya. Betul, padahal tanpa kita sadari, betul tadi, tanpa kita sadari, seringkali justru cara kita mengasuh di 6 tahun pertama, justru kita tidak menghormati egonya ya. Tadi Bunda Sri menyebutkan 3 kata kunci ya. Menghormati jiwanya ya, menghormati kehormatannya ya, menghormati apa yang menjadi hartanya gitu. Jadi kita pengen anak kita nanti menghormati bab-bab itu ketika dia dewasa ya. Kita pengen anak kita menghormati itu di bab-bab itu dari sisi kita orang tuanya. Tapi kadang kita lupa bahwa kadang kita juga tidak mengajarkan mereka, tidak memberikan contoh itu gitu ya Bunda. Itu, Masya Allah. Hatur nuhun sekali Bunda Sri. Sami-sami, Bun. Nanti lebih lanjutnya lagi saya setuju di webinar series yang akan kita lakukan itu, karena dibikinnya selapis demi selapis ya. Kalau hari ini mungkin ada ayah bunda yang merasa oh banyak sekali ternyata ya PR-nya. Sengaja nanti kita bahasnya selapis demi selapis, jadi nanti akan mulai bahas dari mulai bondingnya, kemudian nanti selapis demi selapis sampai nanti kita dapat poin yang utuh ya. Terima kasih Bunda.